Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zakia Sinta Amalia, NIM 45, dan teman saya Heru Ardi, NIM 068. Kami adalah mahasiswa Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Pada video kali ini, kami akan mewawancarai staf dari PT PAL untuk memenuhi tugas KPT TM10. Saya persilahkan narasumber kami untuk memperkenalkan diri. Ya, semuanya. Terima kasih. Nama saya Ditya Dharma dari Departemen Pengembangan Bisnis Penjualan Rekumhar. Saya di sini akan membantu teman-teman untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang PT PAL seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adit. Baik, mari kita mulai untuk pertanyaan pertama. Oke, makasih Mas Adit telah menjadi narasumber kami. Untuk pertama ini kami mau tanya mengenai situasi dari PAL sekarang ini seperti apa? Situasi pasar dari PT PAL. Untuk saat ini untuk pasar yang ada di PT PAL menurut saya cukup bagus karena ada beberapa permintaan dari Kementerian Pertahanan terkait kapal-kapal untuk pertahanan di Indonesia cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan kapal-kapal perang di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi ini merupakan tantangan bagi PT PAL untuk dapat memenuhi permintaan dari Kementerian Pertahanan. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan situasi tersebut, rencana untuk marketingnya itu seperti apa, Mas? Untuk Marketing strateginya gitu, Mas. Untuk marketing strateginya biasanya kita melakukan promosi, yaitu dari media sosial, kemudian untuk pameran, biasanya kita ikut pameran di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian kita juga mendatangi beberapa perusahaan-perusahaan untuk kerjasama seperti itu untuk memenuhi permintaan dari customer. Iya. Ini kalau kan tadi PT PAL melakukan promosi, lalu media untuk melakukan promosi atau media dalam berkomunikasinya itu sesuai dengan rencana atau seperti apa, Mas? Maksudnya ada planningnya atau seperti apa? Untuk planningnya biasanya ada di dalam strategi pemasaran yang dibuat setahun sekali. Nah, itu biasanya kita menggunakan media sosial, terus media cetak, terus sponsorship. Itu biasanya ada beberapa perusahaan media seperti event atau media cetak yang menawarkan promosi di majalahnya atau di eventnya. Terus universitas juga biasanya menawarkan sponsorship. Kemudian dari pameran itu juga bisa dilakukan untuk promosi produk seperti itu. Kalau boleh tahu mengenai pameran itu gimana, Mas? Sistemnya pamerannya itu apa aja dan dilakuin? Untuk pameran kita biasanya ikut ada di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, biasanya kita list pameran apa aja yang akan diadakan pada tahun. Misalnya untuk saat ini berarti persiapan di tahun 2022. Nah, itu kita list ada berapa event yang akan ada di tahun 2022. Setelah itu kita pilih yang sesuai dengan kemampuan atau eksperimen yang pernah PAL buat seperti itu. Nah, sehingga kita pilih beberapa pameran lalu kita ikuti, itu sih. Gitu. Kan tadi ada media promosinya melalui brosur, media sosial. Kalau media yang itu, Mas, yang paling efektif itu yang apa, Mas? Media untuk media pemasaran ya berarti ya. Iya. Terhadap penjualan. Terhadap penjualan itu menggunakan media
ini pameran, karena ketika pameran banyak perusahaan yang hadir, sehingga dan biasanya pameran itu lebih khusus, misalnya untuk pameran kapal gitu, misal ini contoh ya, pameran kapal ya, berarti kebanyakan rata-rata perusahaan pemilik kapal atau perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan itu atau galangan yang biasanya ikut dan hadir di situ, sehingga orang-orang yang hadir merupakan orang-orang yang potensial untuk ditawari produk yang PT PAL miliki, seperti itu. Jadi lebih fokus gitu. Oh gitu. Dibanding dengan menggunakan media sosial. Namun media sosial perlu juga itu untuk membranding image perusahaan seperti itu. Jadi biar masyarakat umum itu mengenal PAL itu apa sih gitu. Jadi tidak bisa dihilangkan gitu. Semuanya ada plus minusnya, cuman untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang paling efektif itu ada di pameran. Oh iya, baik Mas. Kan tadi udah dilakukan promosi tuh Mas. Nah, permasalahan-permasalahan yang sering muncul pas pelaksanaan promosi itu apa aja sih Mas? Yang muncul, misalnya ketika pameran itu kita salah milih pameran, maksudnya apa ya istilahnya, seperti Salah tempat. salah pasar. Oh. Jadi misalnya oh ini ternyata khusus kapal-kapal kecil gitu, misal, atau kalau produk yang rekayasa umum, oh ternyata ini untuk konstruksi bangunan sipil gitu. Karena kan kita lebih ke konstruksi bangunan lepas pantai sama ini ya, pembangkit. Itu sih Sehingga kurang tepat gitu. Ternyata ada memang sub-subnya menjurus ke bidang PAL misalnya, cuman ternyata hanya sebagian kecil, titik beratnya di konstruksi sipil misalnya. Nah itu kan kurang tepat. Seperti itu sih. Oh iya. Lalu sehubungan dengan waktu promosinya, kalau menurut Mas yang paling tepat ketika PT PAL melakukan promosi itu kapan sih Mas? Setiap tahun. Oh, setiap tahun. Setiap tahun iya. Oh, lalu berhubungan dengan waktu promosi tadi juga setiap tahun gitu Mas? Maksudnya gimana? Promosi di pameran tadi tiap tahun. Kita mengikuti pameran setiap tahun. Iya. Itu biasanya tidak serta merta satu tahun itu full tiap bulan ada pameran gitu, enggak. Ya kan tadi yang sudah saya jelaskan, kita filter dulu dari list yang ada di event selama setahun. Iya. Mana yang potensial yaitu yang kita ikuti, yang mungkin biasanya ya 2 bulan sekali atau bisa 3 bulan, atau ada yang berdempetan Gitu. 1 bulan bisa 2 kali gitu, karena kan tergantung dari yang mengadakan event tersebut. Kita kan hanya mengikuti saja. Event-event pamerannya kalau boleh tahu apa aja Mas? Namanya biasa yang diikuti sama PT PAL. Event pameran. Yang terkenal ada Indo Defense, itu punyanya Indonesia untuk pertahanan ya. Terus ada Hari Listrik Nasional. Oh iya. Terus ada PJB Connect, itu untuk pembangkit. Nah, oke Mas, saya rasa cukup pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada kami untuk melakukan wawancara. Udah? Ya, sama-sama.